Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel Witspam. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi obrolan mengenai ikan yang ada di kolam aquaponik saya. Sembari ngobrol, kita kasih makan ikan dulu ya. Ini pakannya udah saya bibis dulu. Nah, bisa dilihat ini ikannya lahap-lahap. Ini ikannya ada sekitar 1000 ekor ya. Ini campur-campur, ada ikan koi, ada ikan nila, terus ada ikan tawes kalau di tempat saya namanya. Cuman dari sekian banyak ikan yang saya tebar di kolam ukuran 3,5 kali 1,20 meter dengan kedalaman air 60 cm ini, memang ikan nila lah yang paling cepat perkembangannya ya. Ini ikan nilanya sudah usia 3,5 bulan semenjak dimasukin ke kolam ini. Dari ikan ukuran sebesar kelingking lah, ikannya masih sangat kecil-kecil ya waktu itu. Nah, dengan ukuran ikan yang sangat kecil tersebut, dulu di awal-awal di minggu-minggu pertama itu ikan banyak yang mati. Mungkin dengan ukuran kecil seperti itu, ikannya masih rentan terhadap penyakit ya. Jadi waktu itu lumayan agak banyak yang matinya. Nah, cuman setelah ikan agak gede-gede, di sini ikannya sehat-sehat, nggak ada yang mati lagi nyampe sekarang ya. Menurut saya di sini pertumbuhan ikan nila juga lumayan agak cepat ya, walau nggak secepat di kolam tanah atau di kolam dengan kepadatan yang nggak begitu padat ya. Ini emang dengan ukuran seperti ini saya masukin 1000 ekor lebih ini tuh mungkin agak terlalu kepadatan ya. Jadi ikan nggak merata gitu pertumbuhannya. Tapi ya nggak apa-apa. Soalnya nanti mungkin sebulan lagi ikannya mau saya sortir, mau saya angkat. Yang besar-besar saya jual dan yang kecilnya disimpan lagi di kolam ini. Dari 3,5 bulan ini air nggak pernah saya ganti ya. Dari awal sampai sekarang ini air masih ini terus ya. Ya mungkin airnya tuh bagus karena ada filtrasinya ini. Paling saya hanya membersihkan kotoran di filter ini saja, terutama di filter yang pertama ini. Nah, kebetulan saya tadi habis nguras. Nah, ini kotoran ikan ini. Tuh.
Ini lumpur dari satu tong ini udah tebal banget. Nah, ini lumpur semua, ini lumpur dari kotoran ikan. Nah, kembali ke ikannya. Untuk ikannya sendiri, saya untuk kedepannya lebih condong ke pelihara ikan nila ya. Ya mungkin karena perawatannya juga lebih gampang itu dibandingkan ikan nilem ataupun tawes ya, kalau di tempat saya namanya. Ikan nila juga lebih cepat gede. Nah ini tuh pakannya udah habis, cuman sebentar aja langsung habis. Udah mulai agak kenyang karena banyak. Di sini dengan sistem seperti ini saya masukin ke sayuran gitu, sistem aquaponik, sistem ras seperti ini. Ikannya tuh benar-benar sehat-sehat ya, gesit-gesit, nggak ada yang kelihatan kena penyakit gitu. Nah ini kolamnya yang pertama ini. Kita lanjut ke kolam selanjutnya. Nah ini juga ada kolam lumayan agak besar, ini kolam tanah tapi terisi penuh dengan keyambang gini. Ini ada ikannya sebenarnya, ini banyak, lumayan banyak ini ikannya, tapi tertutup semua ini. Nah ini kolam yang kedua. Ini ikannya udah lebih besar daripada yang tadi. Ini ada sekitar 700 atau 800 ekoran lah di sini. Sebelumnya sama, ada sekitar 1000 ekor. Cuman karena udah saya angkat, jadinya tinggal sedikit ya. Kita kasih makan dulu. Nah, ikannya kalau dikasih makan tuh senang saya lihatnya tuh, pada lahap-lahap makannya tuh. Ini sama kolam ukuran 3,5 kali 1 meter, tapi ini dengan kedalaman airnya cuma 50 cm ya. Nah intinya yang mau saya kasih tahu di sini tuh, dengan sistem ras seperti ini, dengan sistem sirkulasi airnya, ini udah lebih lama, ini udah 4 bulan atau 5 bulanan kolamnya. Airnya juga udah lama, nggak pernah saya kuras, nggak pernah saya ganti airnya dari awal sampai sekarang ya, ini terus gitu. Paling ada penambahan air karena memang ada proses penguapan juga, tersedot sama tanaman-tanaman yang ada di rak aquaponik ini. Ini juga sama, bentar lagi akan saya panen juga. Ya panennya sama, disortir gitu. Ini juga ikannya pada sehat-sehat. Nah ini filternya sama seperti yang tadi, saya menggunakan 3 filter. Nah ini hasil dari tanamannya. Ini kangkung udah mulai besar-besar ya. Ya lumayan lah buat memanfaatkan air limbah dari ikan, tapi berguna
sebagai pupuk ya. Itulah enaknya sistem aquaponik itu, bercocok tanam ala hidroponik, tapi kita menggunakan pupuk atau nutrisi dari ikan ini, memanfaatkan limbah amoniak ikan. Ini udah lumayan besar-besar ikannya. Nah, di sini sebenarnya kalau di video atau di kamera mungkin kelihatan hitam ya. Di sini warnanya tuh enggak jernih, itu sebenarnya pengaruh dari pupuk yang saya masukin ke sini ya. Saya masukin FE kemarin tuh, fungsinya buat menghijaukan daun-daun yang ada di paralon itu. Jadinya warnanya agak gini kehitaman gitu. Tapi kotorannya sebenarnya ini lumayan agak jernih gitu. Nggak terlalu kotor itu di kolamnya tuh. Nah, dari sini lanjut ke kolam ketiga. Nah, ini kolam yang ketiganya. Ini ukurannya lebih kecil, ini ukuran 2 meter kali 1 meter ya, dengan kedalaman air sekitar 60 cm. Ini ada ikan koi, ikan nila merah, juga nila hitam ya, ada di sini. Ini masih kecil-kecil ya, karena kolamnya juga baru sekitar 1 bulanan, belum. Tapi kalau saya perhatikan setiap hari ini ikannya mulai cepat besar gitu ya. Jadi tiap harinya tuh ada perbedaan gitu. Ikannya juga sama, sehat-sehat, gesit-gesit. Ini sekitar 500 ekoran ini. 500 ekor ikan nila. Ada koi juga, ada beberapa ekor ini. Ini juga sama sistemnya, dari kolam ini masuk ke sini, ke tanaman. Sistem aquaponik ini filternya ada 4. Udah filternya udah sangat hijau-hijau ya, si eceng gondoknya tuh sangat bagus-bagus. Nah, ini hasil dari memanfaatkan air dari kolam ini hasilnya tuh, kangkung aquaponik ini. Ini udah tunas baru ini sebelumnya ini tuh, ini dipotong dan ini udah tunasnya ini udah tunas sekitar 4 atau 5 harian ini. Nanti seminggu lagi kayaknya udah bisa dipanen lagi. Sama ini juga. Nah, dari pembicaraan saya tadi dan menunjukkan kolam-kolam saya, jadi saya mau memberikan sedikit masukan gitu bagi para pecinta ikan ataupun yang berkeinginan punya kolam ikan di depan rumah gitu, yang kecil gitu. Jadi dengan sistem ras ini, sirkulasi seperti ini,
selama ini saya aman-aman aja ya, ikan juga cepat besar dan pada sehat-sehat gitu. Karena dengan sistem ras seperti ini, air itu dikelola dengan baik ya. Amoniak juga jadi dimanfaatkan atau dirubah menjadi nitrat oleh bakteri biologis yang ada di filter ini, yang kemudian dimanfaatkan ke tanaman seperti ini. Dan kembali ke kolam tuh air tuh udah bersih ya, udah sehat gitu. Jadi ke ikannya juga sehat gitu. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi bagi rekan-rekan yang punya lahan sempit atau pekarangan yang pengen dimanfaatkan di depan rumah itu. Daripada kosong itu lumayan buat pelihara ikan, juga bisa tanam sayuran gitu seperti ini. Kalau modelnya tuh model buat tanamannya, raknya itu tergantung selera, banyak bisa dilihat di online banyak banget. Intinya dengan sistem seperti ini ikannya pada sehat dan cepat besar juga. Nggak repot juga harus nguras tiap waktu gitu, atau harus ganti air satu kolam ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kalau bermanfaat silahkan di share, di komen, dan di subscribe jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.